Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Awas, hati-hati. Leon terlihat menuntun Anna saat menuruni tangga. Leo, aku bisa jalan sendiri, kesal Anna. Tapi kamu masih kesakitan dan itu semua gara-gara aku, ucap Leon tanpa malu. Padahal di sekitarnya ada beberapa ART yang sedang mengerjakan tugasnya. Cie yang habis belah duren, ledek Doni yang baru memasuki rumah. Sepertinya pria itu baru selesai jogging. Wajah Ana sudah semerah tomat, apalagi tadi malam Doni dan Citra pasti mendengar suara astralnya. Bacot, umpat Leon. Bagaimana? Enak, seger ya? Ucap Doni tidak memperdulikan umpatan Leon, malah ia semakin gencar meledek pasangan yang baru belah duren semalam suntuk itu. Mendengar ucapan Doni, wajah Anna semakin memerah dan ingin segera melarikan diri dari sana. Tapi sial, kakinya masih terasa gemetar dan pangkal pahanya masih terasa sakit dan linu. Setelah puas meledek pengantin baru, Doni berjalan menuju kamarnya untuk membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan diri, ia ikut bergabung di meja makan untuk sarapan bersama. Jadi ini menantu mama. Diana menatap kagum pada gadis cantik yang duduk berseberangan dengannya. Iya tante, jawab Anna gugup. Kok tante sih? Panggil mama dong, sama seperti Leon, ucap Diana tersenyum lembut kepada Anna. Iya mama, Anna tersenyum malu. Jangan sungkan, Ferdi menimpali. Iya Pak, Ana sedikit rikuh dengan situasi seperti ini. Dulu ia datang ke rumah besar ini dan berhadapan dengan Ferdi untuk menyembuhkan putrinya. Tapi situasi sekarang berbeda. Ia saat ini datang sebagai menantu keluarga Ferdian. Ana menatap takut pria paruh baya yang duduk berseberangan dengannya. Aura pria yang usianya tidak muda lagi itu sangat kuat. Pantas saja anaknya dingin dan datar, bapaknya aja seperti itu, mengerikan. Batin Ana bergidik ngeri. Kau tidak apa-apa? Tanya Leon saat melihat Ana bergidik. Ah, tidak. Mungkin dia membayangkan lele besar, celetuk Doni tanpa malu, sedangkan Citra sudah menginjak kaki suaminya di bawah meja dan menatap Doni dengan kesal. Dan tentu saja hal itu membuat Doni meringis kesakitan. Bukan hanya Citra yang kesal dengan perkataan Doni, Leon dan Ana pun tak kalah kesal dan menatap tajam iparnya itu. Lelek besar, Diana menganggukkan kepalanya berulang kali kemudian tersenyum. Jangan membayangkan yang tidak-tidak, tegas Ferdi kepada istrinya sambil mengelus kepala Diana. Mereka sweet sekali, batin Ana saat melihat kemesraan kedua mertuanya. Setelah selesai sarapan bersama, mereka membicarakan resepsi pernikahan Leon dan Anna, sekalian mengesahkan pernikahan pasangan itu secara hukum. Segera dilakukan lebih baik 1 minggu lagi, jawab Ferdi tegas. Tapi Fer, 1 minggu itu waktu yang minim, protes Diana. Iya Pak, 1 minggu tidaklah cukup, Leon menimpali, sedangkan Anna diam saja di samping Leon yang merengkuh pinggangnya erat. Sebenarnya Anna sedikit risih dengan posisi seperti itu, apalagi ia duduk berhadapan dengan kedua mertuanya. Jika kita melakukan resepsinya 1 atau 2 bulan lagi, sudah dipastikan Anna mengandung bibit lele, ucap Ferdi terdengar datar tapi juga menggelikan. Pah, seru Leon tidak terima dengan ucapan ayahnya. Yang benar saja, bibit lele. Aku setuju dengan papa. Citra dan Doni sependapat dengan Ferdi. Benar yang dikatakan papamu, apalagi kalian pasti sudah buka segel, ucap Diana gamblang, membuat Anna bersemu merah. Leon berdehem sambil menggaruk pelipisnya. Sepertinya pria itu sedikit salah tingkah saat mendengar ucapan ibunya.
Ana, nanti beritahukan kepada ayahmu jika papa ingin menemuinya, jawab Ferdi dan diangguki Ana. Sekarang sudah deal dengan hari resepsinya. Nah, mulai dari sekarang kita harus segera cari baju pengantin untuk kalian, ucap Diana menatap Leon dan Ana bergantian. Untuk undangan, gedung dan lainnya biar aku yang mengurus, ucap Doni. Terima kasih Dodol, ucap Leon kepada adik iparnya yang sengklek. Dasar lele, umpat Doni kepada Leon, tapi Leon hanya menaikkan kedua bahunya cuek. 1-1 skor mereka berdua saat ini. Dodol lele. Ana sangat bersyukur karena keluarga Leon menerimanya dengan sangat baik. Bahkan Diana menganggapnya seperti anak sendiri, padahal keluarganya sendiri membuangnya dan menganggapnya sebagai anak pembawa sial, dan lebih parahnya lagi, ia dianggap seperti anak anjing di pinggir jalan. Jika mengingat itu semua, dada Ana terasa sesak dan matanya mengembun. Tapi sekarang ia sudah menuai buah dari kesabarannya. Ia telah mendapatkan keluarga yang menerimanya tanpa memperdulikan statusnya. Bahkan suaminya juga sangat mencintainya. Terima kasih, Mah, ucap Ana kepada Diana. Mereka saat ini berada di sebuah butik yang terkenal di kota itu. Kenapa berterima kasih? Ayo sekarang kamu coba gaun pengantin ini. Diana tersenyum lembut sambil mengusap lengan menantunya dengan pelan. Karena mama mau menerima aku, lirih Ana sambil menerima gaun pengantin itu. Jangan berbicara seperti itu. Saat kamu sudah masuk ke keluarga kami, kamu sudah menjadi putri mama. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Semua sudah berlalu. Buang semua luka yang ada di hatimu itu. Dan sekarang buka lembaran baru. Ucap Diana menatap Ana yang menundukkan wajahnya karena sedang menahan tangis. Diana tersenyum lalu memeluk Ana dengan penuh kasih sayang dari seorang ibu yang tidak pernah Ana dapatkan selama bertahun-tahun. Bukannya berhenti menangis, Ana kini semakin terisak di dalam pelukan ibu mertuanya. Ana, jangan menangis, bisik Diana. Nanti dikira orang, mama ini adalah ibu mertua yang kejam karena membuat menantunya menangis, bisik Diana lagi sambil memperhatikan orang-orang di butik itu yang tengah menatapnya dengan tatapan aneh menurutnya. Jika Ana tengah berbahagia dengan keluarga barunya, keadaan itu berbanding terbalik dengan kondisi ibu tirinya. Saat ini, ibu tiri Ana sedang menatap surat dari pengadilan agama wilayah setempat. Ayah, aku mohon, beri aku kesempatan, pinta ibu dengan nada memohon. Maaf, hanya satu kata yang terucap dari bibir ayah membuat ibu semakin terpuruk akan keadaannya. Sebaiknya ayah masuk ke dalam rumah dulu. Ibu mempersilahkan masuk suaminya untuk masuk ke dalam rumah. Karena saat ini ayah hanya berdiri di depan pintu. Aku tidak bisa, ini silahkan terima dan aku harap kamu mau menandatanganinya, ucap ayah. Kemudian berlalu begitu saja dari hadapan istrinya yang sebentar lagi akan menjadi mantan istri. Setelah kepergian ayah, ibu memandangi surat dari pengadilan itu dengan nanar. Apa yang harus aku lakukan agar ayah tidak menceraikanku? Gumam ibu bingung. Ana, ya anak itu pasti mau untuk membujuk ayah, gumam ibu lagi. Kemudian ia berjalan menuju kamar dan meletakkan surat yang ia pegang di meja rias. Lalu ia segera bersiap untuk menemui Ana. Di sisi lain, Ana tengah makan siang bersama Leon di sebuah restoran mewah yang ada di kota tersebut. Ting, ting, tiba-tiba ponsel berbunyi menandakan ada pesan masuk. Ana merogoh tasnya. Siapa? Tanya Leon datar saat melihat Ana membuka pesan itu. Ini, Ana menyerahkan ponselnya kepada Leon. Nanti aku temani. Leon menghembuskan nafasnya kasar, lalu mengelus pucuk kepala istrinya dengan lembut. Makasih cinta.
Disinilah mereka sekarang, berada di sebuah restoran yang tidak jauh di lokasi mereka sebelumnya. Leon menatap datar dan juga tajam wanita yang duduk berseberangan dengan istrinya. Yap, siapa lagi kalau bukan ibu tirinya? Katakan, apa maksudmu mengajak istriku bertemu di sini? Leon membuka suara setelah beberapa menit terjadi keheningan di sana. Aku ingin berbicara empat mata dengan Ana, jawab ibu tiri Ana dengan angkuhnya. Leon tersenyum sinis. Aku tidak mengizinkannya, sarkas Leon. Ana mengelus tangan Leon agar suaminya itu lebih tenang dan bisa mengendalikan emosinya. Apa hakmu? Ibu menuding Leon dengan jari telunjuknya. Wah, sepertinya kau lupa jika sekarang aku adalah suami Ana, jawab Leon tersenyum sinis. Hanya suami, sedangkan aku adalah ibunya, orang yang merawatnya sejak kecil, ucap ibu kesal. Sepertinya ia lupa dengan perlakuannya selama ini terhadap Ana atau memang ia hilang ingatan. Leon tertawa keras saat mendengar ucapan ibu mertuanya hingga membuat para pengunjung menatap aneh kepadanya. Sayang, Ana mengusap bahu suaminya dengan lembut. Jangan melarangku untuk berbicaraan, ucap Leon dengan tegas dan menatap tajam istrinya. Ana langsung menurunkan tangannya yang bertengger di bahu Leon. Ia sangat takut saat melihat sorot mata tajam itu. Kau tadi bilang jika kau adalah ibunya, apa kau lupa dengan perlakuanmu selama ini kepada istriku? Hei wanita tua, apa kau sadar dengan apa yang kau ucapkan tadi? Apa pantas kau disebut seorang ibu? Bukankah dia hanya seekor anjing di jalanan yang selalu membuatmu susah? Sentak Leon sambil menggebrak meja. Sekarang katakan apa maumu, Sentak Leon lagi sambil merogoh pinggang di bagian belakangnya. Krek! Leon menodongkan senjata api tepat di hadapan ibu mertuanya. Kesabarannya saat ini sudah habis. Ibu tiri Ana bergetar ketakutan dan juga para pengunjung di sana berteriak histeris. Suasana restoran yang tadinya tenang kini terlihat kacau. Kau pikir aku sudah tidak mampu untuk menghabisimu? Sentak Leon. Please kendalikan dirimu, mohon Ana sudah terisak dan ketakutan. Namun Leon sepertinya sudah diselimuti emosi, bahkan ia tidak mendengarkan ucapan istrinya sendiri. Jiwa iblisnya sudah bangkit lagi setelah sekian lama tertidur.